Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, ketemu kembali dengan saya Pak Daniel Chan. Pada kesempatan kali ini Pak Daniel akan membahas materi limit fungsi trigonometri menuju tak hingga. Oke. Untuk X mendekati tak hingga, maka kita misalkan nanti Y sama dengan 1/X. Maka bisa juga X sama dengan apa? 1/Y. Jadi kalau Y sama dengan 1/X, kalau ini saya pindah kemari, menjadi X sama dengan 1/Y. Paham ya? Sehingga jika X mendekati tak hingga, itu akan senilai dengan Y mendekati. Senilai dengan Y mendekati apa? Kalau ini kita masukkan ke sini, 1 tak hingga adalah 0. Maka X mendekati tak hingga senilai dengan Y mendekati 0. Oke ya, catatan. Yang pertama, bila konstanta suatu bilangan dibagi tak hingga hasilnya adalah 0, maka di sini kalau bilangan atau konstanta dibagi 0, jawabannya adalah tak hingga. Kemudian nilai cos tak hingga, sin tak hingga, dan tan tak hingga tidak dapat ditentukan nilainya. Oke. Yang ketiga, kemarin kita pelajari cos 2x ada di ya. Sekarang kita ganti x-nya dengan huruf apa? Y. Kenapa? Karena kita nanti memakai permisalan y sama dengan. Oke ya. Jadi cos 2y sama dengan apa? 1 min 2 kali sin kuadrat y. Kemudian yang keempat, cos kuadrat y sama dengan 1 min sin kuadrat y. Yang kelima, bilangan tak hingga ditambah tak hingga, maka hasilnya tak hingga. Bilangan tak hingga kalau dikali tak hingga hasilnya tak hingga. Sedangkan kalau pengurangan bilangan tak hingga dikurangi tak hingga, atau bilangan tak hingga dibagi tak hingga, itu tidak dapat ditentukan nilainya atau tidak ada. Oke ya. Baik, kita bahas soal nomor 1 ini. Limit X mendekati tak hingga 2X dikali sin 3/5X. Oke, nomor 1 ini ya. Di mana nomor 1 itu limit X mendekati tak hingga 2. Oke ya, 2X dikali dengan sin. Sin 3/5x itu saya tulis gini ada ya, 3/5 dikali dengan 1/x. Saya tulis itu ya. Nah, maka di sini kita misalkan y sama dengan 1/x ya, atau x sama dengan 1/y. Kemudian jika x mendekati tak hingga, maka di sini diperoleh y mendekati apa? Kalau ini kita masukkan 1 dibagi tak hingga adalah 0. Nah, gini ya Dede ya. Jadi jika ini kita rubah menjadi apa? Limit X mendekati tak hingga 2 dikali X-nya saya ganti dengan apa? 1/Y. Oke. 1/Y dikali dengan sin 3/5. 1/X saya ganti dengan Y. Nah, gini Dede ya. Kita ganti dengan Y. Kemudian bentuk ini kita rubah. Oh maaf, ini bukan X mendekati tak hingga ya, tapi apa nih? Y mendekati 0. Sudah berubah ya masalahnya ya hurufnya. Berarti limit Y mendekati 0. Ini kita kalikan. Jadi gini, 2 kali 1 kali ini dikali dengan sin 3/5Y dibagi sama Y. Paham ada ya? Jangan sampai Y dikali 5 loh ya. Ini satu kesatuan ya. Ini satu kesatuan. Jadi nanti nulisnya 2 kali sin 3/5Y dibagi sama Y. Oke ya. Kemudian berdasarkan sifat limit Y mendekati 0, maka di sini kita rubah menjadi berapa? Sin 3/5Y dikali 2 dibagi, ini Y-nya saya geser ke sini ya, saya geser. Menurut sifat, supaya nilainya 1, jika ini 3/5, maka di sini kita bagi dengan berapa? 3/5Y. Atasnya berarti dikali juga dengan 3/5Y. Oke, paham ya? Baik, menurut definisi, ini kan nilainya 1 ada di ya. Ini kita coret ya, artinya nilainya 1. Oke, curut 1 nilainya. Berarti tinggal berapa itu? Tinggal limit Y mendekati 0. Ini kita kalikan berapa? Ini kali ini berarti 6/5Y dibagi sama Y. Oke ya, Y-nya kita coret. Curut, curut. Nah, berarti tinggal berapa? 6/5. Berarti sama dengan 6/5. Oke. Sampai sini paham ada ya? Oke, kamu salin dulu ya.
Oke, kita lanjut adik-adik soal nomor 2. Limit X mendekati tak hingga X per 4 dikali tangan 2/3X. Oke ya. Ini satu gini adik-adik ya. Limit X mendekati tak hingga, ini satu berapa? 1/4 dikali sama X ya. Kemudian tangan dari ini saya tulis berapa? 2/3 dikali sama 1/X. Oke ya, berarti kan ini kalau dikalikan ini adalah X per 4. 2/3 kali 1/X kan 2/3X, sama ya, paham ya? Baik, kemudian kita misalkan di sini Y sama dengan apa? 1/X ya, atau X sama dengan 1/Y. Kemudian jika X mendekati 0, kita cari yang senilai, maka menjadi apa ini? Y mendekati, kalau ini kita masukkan ke sini, 1/3 adalah 0. Berarti X mendekati tangga senilai dengan Y mendekati 0. Oke ya. Berarti bisa kita rubah. Jadi apa ini? Limit. Ini kita rubah menjadi Y mendekati 0 oke, 1/4 dikali X-nya saya ganti dengan 1/Y dikali tangan dari 2/3 1/X-nya saya ganti dengan Y. Oke, paham ya? Kalau ini kita kalikan, limit Y mendekati 0, ini kita kalikan ya. Jadi 1 kali 1 kali tangan. 1 kali ini menjadi apa? Menjadi tangan kuadrat per 3Y dibagi dengan 4Y. 4. Ini jangan kalikan loh ya. Ini satu kesatuan. Jadi per 4Y. Oke? Paham ya? Kemudian kita rubah menjadi limit Y mendekati 0. Ini kita rubah jadi gini, tangan dari, oh maaf, nggak cukup tulisannya. Saya geser dulu ya. Saya geser dulu. Limit Y mendekati 0. Ini kita rubah menjadi tangan dari 2/3Y 1/4Y. Oke? Menurut definisi, supaya 1 ini berapa? Berarti ini kita kalikan dengan 2/3Y ini dikali dengan 2/3Y. Oke ya. Baik, kamu pahami dulu ya. Oke, paham adik? Kita lanjutkan ya. Menurut definisi, ini berapa nilainya, Dek? Ini kan 1 ini, sifatnya, maaf, sifatnya. Saya coret ya, 1 ya. Oke. Kemudian tinggal berapa? Maka tinggal limit Y mendekati 0, tinggal ini 2/3Y dibagi sama 4Y. Oke ya. Jika Y-nya kita coret, ya, maka tinggal 2/3 sama dengan 2/3. Jika dibagi 4, ini kita kali dibalik menjadi 1/4. Baik ya. Ini bisa kita coret ya. Berapa berarti kalau kita coret ini? Tinggal cerot. Nah, ini tinggal berapa? Ini tinggal 2. Ini 1. Oke? Berarti hasilnya adalah berapa ini? Sama dengan 1/6. Oke, paham adik ya? Oke, silakan disalin dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 3. Limit X mendekati tak hingga 3 kali sin 2/X dikali tangan 4/X cos 6/X diambil 1. Bagaimana kalau gitu ya? Oke ya, kita mulai. Berarti nomor 3. Nomor 3, limit X mendekati tak hingga, ada deh ya. Bentuk ini satu begini nanti. 3, oke ya. 3 dikali sin. Oke. 2/X satu gini, 2 dikali dengan 1/X. Nah, kita tulis gini ya, sama ya. Kemudian dikali sama tan 4/X, saya tulis dengan tangan 4 kali 1/X. Nah, kita tulis gini. Boleh ya? Oke. Dibagi seret. Nah, dengan cos. Itu saya tulis cos dari 6 dikali 1/X min 1. Oke, paham Dede ya? Baik, kita misalkan di sini apa permisalan tadi? Y sama dengan 1/X ya, atau X sama dengan 1/Y.
Oke ya. Berarti kalau di sini X mendekati tak hingga senilai dengan Y mendekati apa? Ini dimasukkan ke sini ya dia. 1 per hingga itu 0. Nah, ini sama dengan 0. Paham ya? Baik, kita mulai permisalannya. Berarti limit ini diganti dengan apa? Y mendekati 0. Oke. Maka menjadi berapa ini? 3 dikali sin 2 per X. Kita ganti Y. Oke. Kemudian kali tangen 4 per X kita ganti dengan Y dibagi seret ya. Cos dari 6 per Y kita ganti dengan per X ya, kita ganti dengan Y min 1. Nah, bentuknya gini ada di sekarang. Nah, yang kita rubah, ingat kalau sin sama tangan tetap ya, nggak pengaruh kalau limit ya. Yang kita rubah yang ini, yang cos. Cos 6X, Anda perhatikan di sini, di mana cos 6Y kan bisa kita ganti dengan cos dari berapa? 2 kali 3X. Oh, sorry, nggak cukup ya. Kita ganti dengan cos 2 kali 3Y ya, 3Y ini ya. Nah, lihat sini. Cos 2 kali 3Y. Berarti gunakan mana? Cos. Oh, ini. Cos 2Y. Di mana Y-nya adalah berapa? 3. Berarti cos 6Y bisa kita ganti dengan 1 min ya. Ini bisa kita ganti dengan 1 min sin kuadrat 3Y. Oke, 3Y. Ini ada deh ya. Nyambung ya? Baik, kita lanjut. Berarti di sini limit Y mendekati 0, 3 dikali sin 2Y dikali dengan tan 4Y dibagi cos 6Y kamu ganti nih 1 min sin kuadrat 3Y min 1. Oke ya. Yang bisa disederhanakan ini ada ya, 1 kurangi 1. Nah, ini habis ya. Maka tinggal berapa itu? Tinggal min sin, oke? Maka kita rubah menjadi limit Y mendekati 0 ada nih ya. Ini kita rubah gini ya. Bentuk ini saya rubah gini ya. Ini saya taruh depan sin 2Y dikali sama tan 4Y seret. Ini saya geser. Min sin kuadrat 3Y saya tulis sin 3Y dikali dengan apa? Sin 3Y. Paham ya? Sedangkan di sini yang kurang mana? Yang 3. Nah, 3-nya saya taruh di sini, Adik. 3-nya saya taruh di sini, 3-nya saya taruh di sini. Sampai sini paham? Oh, sorry, ini min ya. Ini min. Oke. Sampai sini paham Adik ya? Baik. Menurut sifat limit, supaya nilainya 1 ini berapa ini? Berarti ini dibagi dengan 2Y, atasnya dikali dengan 2Y. Pokoknya kalau ini dibagi 2Y, atasnya dikali 2Y. Ini harus sama ya. Ini supaya 1 berarti 4Y, atasnya dikali dengan 4Y. Paham ya? Baik. Yang ini supaya 1 berarti berapa? 3Y, maka bawahnya dikali dengan 3Y. Supaya 1 berarti ini 3Y, bawahnya pun dikali dengan 3Y. Oke ya? Baik, menurut sifat limit, nilai ini berapa berarti? Nilai ini adalah 1, oke ya. Ini pun nilainya 1 ya. Ini nilainya 1, ini nilainya 1. Berarti tinggal berapa itu? Tinggal limit Y mendekati 0, silahkan dikalikan. 3 kali 2, 6 kali 4, 24, oke? 24 Y pangkat 2 dibagi, ini ada minnya deh ya, min kali ini min 3 kali ini min 9Y, min 9Y pangkat 2. Baik, berarti ini bisa kalian coret, curut. Nah ya, tinggal berapa angkanya itu? Tinggal sama dengan 24 dibagi min 9. Kalau kita sederhanakan dibagi berapa ini? Ada nih, dibagi 3. Oke, ini seret masing-masing dibagi 3. Maka diperoleh sama dengan min dibagi 3 berarti 8 per bagi 3, 3. Jawabannya adalah min 8 per 3. Oke, paham Adik ya? Silakan disalin dulu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 4 Adik ya.
Nomor 4 apa? Limit X mendekati A hingga X kuadrat per 3 dikali 1 min cos 4 per X. Bentuk ini kita rubah, kita sederhana gini aja ya. Limit dari X mendekati tak hingga, ini saya tulis apa ini? Ini saya tulis 1 per 3 dikali berapa itu? X kali X. X dikali dengan X, paham ya? Bentuk ini saya tulis 1 per 3 X kali X, kemudian kurung 1 dikurangin cos dari 4 per X, saya tulis 4 dikali 1 per X. Paham ya sampai sini ya? Baik, kemudian kita misalkan, di sini kita misalkan nanti apa? Y sama dengan 1 per X atau X sama dengan 1 per Y. Oke? Kemudian tadi kalau X mendekati tak hingga, kali ini kita masukkan ke sini ada deh ya. Berarti senilai dengan Y mendekati berapa? 0. Paham ya? Oke. Berarti kita rubah sini menjadi apa? Limit Y mendekati 0 1 per 3 dikali X-nya kita ganti ini. Kita ganti 1 per Y dikali 1 per Y kurung 1 min cos 4 dikali. Oke ya. 1 per X-nya saya ganti apa? Y. Nah, 4Y gini ada deh. Paham ya? Baik, kita kalikan limit Y mendekati 0. Ingat ya, kalikannya ini atas ya. 1 kali 1 kali 1 kali atasnya ini. Berarti 1 min cos 4Y dibagi bawahnya adalah 3Y kuadrat. Oke, paham ya sampai sini ada deh ya. Cos 4X. Nah, kita bicara cos yang kita rubah. Ini cos ya. Kita rubah, ini ada ya. Dan kita tahu nilai dari cos 4X kan sama dengan cos 2 dikali, ini bagi ini berapa? 2. 2X. Ya, ada ya. Oh, bukan X ya. Kita bicara Y ya. Sorry, ini Y ya. Ini Y, berarti ini Y. Oke. Berarti cos 4Y bisa kita ganti dengan apa? Kita ganti dengan 1 min sin kuadrat 2Y. Nah, kita ganti 2Y. Karena di sini 2 kali 2Y. Kalau ini kan Y, kalau ini Y, ini Y. Kalau di sini 2 kali 2Y, maka di sini diganti dengan apa? 2Y. Paham ya? Baik, kita lanjut. Berarti limit Y mendekati 0, 1 diambil. Cos 4Y saya ganti nih. Kurung 1 min sin kuadrat 2Y dibagi dengan 3Y kuadrat. Kita sederhanakan yang atas, limit Y mendekati 0, oke ya. 1 min 1 berarti habis. Oke ya, 0 ya. Min kali min berarti plus, maka menjadi sin kuadrat 2Y dibagi sama 3Y kuadrat. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kita gunakan limit Y mendekati 0. Ini kita rubah jadi gini, ada di sin dari 2Y dikali sama sin 2Y seret. Nah, ini kita oper ke sana. 3Y pangkat 2. Baik, menurut atau sifat limit supaya 1, maka di sini sin 2Y, maka ini dibagi dengan 2Y. Atasnya dikali dengan 2Y. Supaya 1 ini berarti dibagi 2Y, atasnya dikali dengan 2Y. Oke ya. Silakan di cari berapa nilai? 1 kan ya. Ini nilainya 1, ini nilainya 1. Berarti tinggal berapa itu? Tinggal limit Y mendekati 0 dikalikan ini kali ini berarti berarti 4Y kuadrat ya dibagi sama 3Y kuadrat. Baik, ini kita coret. Cerot. Nah, oke. Tinggal berapa? Tinggal 4 per 3. Oke. Paham ada ya ini ya. Oke, kamu salin dulu ya. Oke, kita lanjut nomor 5 sekarang. Nomor 5 itu limit X mendekati tak hingga, ada D ya. Ini X kuadrat per 4, saya tulis gini ya. 1 per 4 ya. Oke ya.
1/4 terus kali dengan berapa itu? Dikali dengan oke ya, X dikali sama X kurung terus cos dari 6 ini satu gini, 6 per X satu gini, 6 dikali 1/X min 1 begini, paham ya? 1/4 ini saya tulis ya, 1/4 X kali X kurung cos 6 dikali 1/X. Oke, kalau sudah baik, kita misalkan di sini Y sama dengan apa? 1/X atau X sama dengan 1/Y. Terus kalau X-nya mendekati 0, mendekati tangga ya, mendekati tangga, maka Y mendekati, kalau dimasukkan di sini 1/tangga adalah 0. Baik, kita lanjut. Berarti jadinya apa nanti? Limit X mendekati, bukan X ya, kita ganti dengan Y ya. Y mendekati 0, 1/4 dikali X-nya saya ganti dengan 1/Y dikali 1/Y kurung cos dari 6 dikali 1/X-nya saya ganti dengan Y min 1. Baik, ini kalikan semua, berarti jadinya apa? Limit Y mendekati 0, ini kalau kalikan 1 kali 1 kali 1 kali ini menjadi apa nak? Cos dari 6Y min 1 dibagi dengan kalikan 4Y kuadrat. 4Y kuadrat. Oke ya. Di sini muncul cos 6Y. Cos 6Y kamu berubah jadi ini. Bagaimana? Cos 6Y kita rubah menjadi cos dari 2 dikali sama 3Y. Nah, berarti ini menjadi apa? Menjadi 1 min ya. Sin kuadrat, karena 3Y, ya berarti sin kuadrat 3Y. Paham adik ya? Oke, kita lanjut. Berarti limit Y mendekati 0, cos 6Y saya ganti nih, 1 min sin kuadrat 3Y min 1 dibagi 4Y kuadrat. Baik, ini 1 dikurangi 1 kan habis. Oke, habis 0 ya, berarti tinggal berapa itu? Tinggal min sin kuadrat 3Y per 4 3Y. Oke, kita rubah menjadi limit Y mendekati 0. Ini saya tulis min sin 3Y dikali sama sin 3Y dibagi, ini saya geser ke sini, 4Y kuadrat. Supaya 1, maka di sini dibagi berapa? 3Y atasnya dikali dengan 3Y. Oke ya. Supaya 1 ini 3Y atasnya dikali dengan 3Y. Maka menurut sifat, ini berapa nilainya dari? Nilainya 1, ini sama ini nilainya 1. Berarti tinggal limit Y mendekati 0. Berapa ini? Min, ini kali ini berarti 9Y kuadrat dibagi sama 4Y kuadrat. Oke ya, paham ya? Ini kita coret. Cerot. Nah, tinggal berapa? Min. Tinggal min 9/4. Oke. Paham ada deh ya? Oke, silakan disalin dulu. Oke, kita lanjut soal nomor 6 ada deh ya. Limit X mendekati 1 dikurangi cos 4/X dibagi cos kuadrat 6/X. Oke ya. Nomor 6 itu, nomor 6, limit X mendekati 0. Oke. Bentuknya saya rubah deh itu ya, 1 min ya. Jadi nanti gini, oh ini tangga ya, tangga 1 min cos, cos 4/X, saya tulis gini, cos 4 dikali 1/X dibagi, oke, cos dari kuadrat 6 dikali 1/X min 1. Tolong dipahami dulu ya. 4/X ini, 4/X saya tulis 4 dikali 1/X, karena ini kali ini 4/X, sama ya. Sedangkan cos 6/X saya tulis 6 dikali 1/X. Oke, paham ya? Baik, kita lanjut. Maka di sini dimisalkan apa? Y sama dengan 1/X. Dimisalkan ini ya.
Cukup. Kalau X-nya di sini mendekati tak hingga, maka Y-nya mendekati berapa? Kalau dimasukkan ke sini, 1 per tak hingga adalah 0. Nah, kan? 0. Oke, kita lanjut. Berarti limit Y mendekati 0, 1 min cos dari 4. Seper X-nya saya ganti nih. Y dibagi cos dari kuadrat 6. Seper X-nya saya ganti dengan Y min 1. Oke ya, paham ya? Baik, kita lanjut. Kita rubah dulu. Di sini ada cos 4Y. Kita rubah menjadi cos 2 kali 2Y. Berarti senilai dengan 1 min sin kuadrat, karena ini 2Y, sin kuadrat 2Y. Sedangkan yang ini cos. Cos kuadrat masih kita rubah ini ada deh ya. Kita rubah ini ya. Baik, kalau cos kuadrat 6Y ya kita ganti 1 min sin kuadrat 6Y. Oke, kita lanjut. Berarti limit Y mendekati 0, 1 dikurangin cos 4Y saya ganti nih, kurung 1 min sin kuadrat 2Y, oke, dibagi sama cos kuadrat 6Y saya ganti nih, 1 min sin kuadrat 6Y dikurangin 1. Sampai sini ada yang tanyakan enggak ya? Sampai sini paham deh ya? Oke, kita lanjut. Berarti nanti yang atasnya tinggal berapa? Tinggal limit Y mendekati 0, 1. Ini dikalikan min ya, 1 min 1 berarti habis ya. Min kali min plus, berarti tinggal berapa? Sin kuadrat 2Y dibagi. Yang bawah, berapa ini yang bawah ini? 1 dikurangi 1, ini habis. Oke, ini habis, 0 ya. Berarti tinggal min ya. Tinggal min sin kuadrat 6Y. Oke, paham ya? Baik, kita lanjut. Berarti di sini nanti limit Y mendekati 0. Bentuk ini saya rubah menjadi sin dari 2Y dikali sin 2Y. Seret dibagi. Ini saya tulis min sin 6Y dikali dengan sin 6Y. Paham ya, Dede ya? Oke, supaya 1 berarti ini berapa? Dibagi 2Y, atasnya dikali dengan 2Y. Yang ini supaya 1 berarti 2Y, atasnya pun dikali dengan 2Y. Yang ini supaya 1, atasnya dikali 6Y, maka bawahnya pun dikali sama 6Y. Supaya 1, atasnya dikali 6Y, maka di sini dikali 6Y. Sampai sini paham ya? Maka nilai ini sebenarnya 1 deh ya. 1, ini nilainya 1, terus ini nilainya 1 juga, ini nilainya 1 juga. Berarti tinggal berapa itu? Tinggal limit Y mendekati 0, silakan dikalikan. Ini kali ini berarti 4Y kuadrat dibagi min. Ini kali ini 36 kuadrat, berarti min 36 kuadrat. Baik ya. Ini kita coret, ada di coret curut ya. Berarti tinggal berapa itu? Tinggal atasnya adalah 4 per min 36. Kalau di situ berarti min dibagi 4 ya, dibagi 4 coret berarti tinggal 1/9. Oke, paham ada deh ya? Silakan disalin dulu ya. Oke, ada deh, kita lanjutkan ya. Bagaimana soal ini kita selesaikan dengan cara praktisnya ada deh ya. Cara praktis untuk limit trigonometri menuju tak hingga. Jadi kalau ada soal gini, Anda hanya fokus ke konstantanya aja, bilangannya aja ada deh ya. Baik, contohnya ini, maka di sini cukup berapa? 2 kali 3 dibagi 5. Nah, cukup gini aja. 2 dikali 3 Anda bagi 5. Berarti sama dengan 6/5. Oke, selesai ada deh ya, sudah. Ya. Kemudian yang ini pun demikian. Kalau nggak ada angkanya, ini kamu tulis berapa? Ini 1 ya kalau nggak ada angkanya ya. Oke, berarti kalikan aja. 1 kali 2 ya 1 kali 2 dibagi sama 4 kali 3. 4 kali 3. Oke, ini kami coret. Curut berarti 2. Maka jawabannya adalah 1/2.
6. Ini aja ya. Kemudian nomor 3 pun demikian, hanya fokus ke angkanya aja. Oke ya. 3 kali 2 kali 4. Oke, 2 kali 3 kali 4 dibagi. Cuma kalau cos, hati-hati kalau cos ya. Kalau cos gini. Kamu perhatikan angka ini dulu, berapa min 1, tulis dulu. Min 1 dikali. Nah, gini ada deh ya. Kalau cos ini kamu cukup dikuadratkan dibagi 2. Berapa berarti? 6 kuadrat dibagi 2 berapa? 6 kuadrat adalah 36 dibagi 2 berarti 18. Oke, tulisan di sini 18. Baik ya, jika kita sederhanakan, berapa ini? Berarti tinggal 9. Ini Anda sederhanakan, tinggal berapa? 3. Maka jawabannya cukup min 4/3. Oke, selesai dari ya. Yang nomor 4. Nomor 4 ini pun gak ada angkanya. Tulis dianggap 1 ya. Nah, kalau di sini berarti 1 tulis dulu, 1 dikali. Nah, di sini ada cos 4/x. Nah, kamu perhatikan angka satunya dulu. Oh, ini plus. Nah, tulis di sini plus 1. Nah, gini ada deh ya. Terus yang cos sama hitungannya apa? Kuadrat dibagi sama 2. Berapa? 4 kuadrat bagi 2. 4 kuadrat 16 bagi 2 berarti 8 per. Bawahnya berapa? 3. Oke. Maka jawabannya cukup 8/3. Selesai ada deh ya. 8/3. Paham ya? Oke, yang nomor 5. Oh, ini nggak ada angkanya. Berarti anggap ini nilainya 1 ya. Berarti kita perhatikan fokus 1 ya. Tulis dulu 1 dikali cos. Oh, ada min 1, tulis dulu di sini. Min 1 dikali. Pada angka cos, maka di sini kuadrat dibagi 2. Oke, berapa ada itu? 36 dibagi 2 berarti 18. Taruh di atas ya. 18 dibagi, yang bawah angkanya berapa? 4. Nah, sudah. Ini coret. Berapa ada dibagi 2? Berarti 9, ini 2. Maka hasilnya sama dengan berapa ini hasilnya? Min, berapa hasilnya berarti? Sama dengan min 9/2. Oke, selesai ada dia. Min 9/2. Paham ya? Baik. Yang nomor 6 sekarang. Nah, kita beri. Ini ada 2 ya. Satunya cos, yang satunya cos kuadrat. Jadi nanti yang cos dulu. Berapa ini? 1 tulis. 1 dikali. Ingat kalau cos saja tanpa kuadrat, ngitungnya adalah kuadrat dibagi 2. Berapa ada nih? 4 kuadrat, berapa 4 kuadrat itu? 16 bagi 2 berarti 8 per. Nah, kalau di sini muncul kuadrat, sama. Perhatikan angkanya ini dulu, berapa? Min 1, tulis dulu. Min 1 dikali. Oke ya. Kalau ini ada kuadrat, maka cukup ini dikuadratkan aja tanpa dibagi 2. Soalnya ya, kalau ada kuadrat, dikuadratkan saja tanpa dibagi 2. Oke? Berarti kalau 6 kuadrat berapa? 36. Oke ya, kalau kita sederhanakan, dibagi berapa? Dibagi 4. Oke. Sama dengan minnya 1 dulu di tengah ya. Bagi 4 berapa di 2 per dibagi 4 berapa? 9. Oke. Selesai. Baik adik-adik, mungkin materi limit trigonometri menuju tangga sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan video ini bisa membantu belajarmu di rumah, oke? Bisa lebih paham materi limit fungsi trigonometri menuju tangga, oke? Baik adik-adik, jangan lupa like, subscribe, dan komennya, oke? Supaya channel ini bisa berkembang lebih baik lagi, oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dadah adik-adik, sampai ketemu di video berikutnya. Oke?